Perkenalkan, nama saya Crispin Joy dari kelas 10 IS 4. Baik, saya akan membacakan tugas saya. Biografi Joko Widodo. Kisah tukang kayu menjadi Presiden Indonesia. Biodata Joko Widodo. Nama lengkap IR.H. Joko Widodo Jokowi. Nama panggilan Jokowi. Tempat tanggal lahir Soekarta 21 Juni 1961. Orang tua Noto Miharjoyo. Ayah Sujimatoryo Miharjo. Ibu agama Islam. Saudara Idayati Titi Rewati Litrianti Iran Joko Widodo. Anak Gibran Raka Buming Raka Jaseng Penggerak Hayu. Profil dan biografi Jokowi singkat. Jokowi dilahirkan dengan nama lengkap Joko Widodo. Lahir di Soekarta 21 Juni 1961. Ia merupakan putra dari pasangan Noto Wihajoyo dan Sudahi Tami dan anak sulung Gendari. 4 bersaudara. Ia satu-satunya anak laki-laki. Adiknya semua adalah perempuan. Sebenarnya ia juga memiliki adik laki-laki. Ia kini namun meninggalkan ketika ibunya sedang bersalin. Nama kecil dari Jokowi ia Mulyono. Masa kecil. Mengenai perjalanan hidup Jokowi, kita harus kembali ke masa kecil Joko Widodo atau Jokowi. Ia terus masuk ke seorang anak yang berasal dari keluarga sederhana atau ukuran mampu. Menjadi kuli panggung hingga ojek payung, berasal dari keluarga sederhana, menyebabkan Jokowi merasa hidup yang sulit dan keras. Sejak kali mulai ia bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 11 Tritoyoso, menjadi seorang kuli panggung ojek payung dan berdagangan. Sudah ia koneksi sejak kecilnya untuk membiayakan hari-harinya di saat teman-temannya yang lain bersekolah. Ia lebih memilih untuk berjalan kaki. Kepandainya sebagai itu kekayuan didapat dari Rihayang atau Wihajoyo Kartiko Jokowi berusia 12 tahun. Ia sudah bekerja sebagai itu gergaji. Di masa itulah ia merasa pahitnya panggung Suran Sabar rumahnya kali terkena penggusuran. Dari situ cara pikirannya tentang kepemimpinan Inan dibentuk. Ia tahu untuk apa ya harus kita lakukan ketika ia harus menerbitkan pemukiman ia Solo dan Gubernur Jakarta. Lulus sekolah dasar, ia kemudian masuk di SMP Negeri 1 Soekarta. Kemudian lulus dari sana melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Soekarta. Masuk di Pulkas Kehutanan UGM. Dalam biografi Jokowi diketahui imbauan Wasat Kapolsek dari SMA. Ia kemudian mencoba kuliah di Perguruan Tinggi. Ia kemudian diterima di jurusan kehutanan di Universitas Gajah Mada. Di sana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya serta pemanfaatnya. Ia hingga Jokowi menyelesaikan kuliahnya tahun 1985. Ia kemudian menikah dengan Ira Jokowi pada tanggal 24 Desember 1986 di Solo. Kemudian dia memberikan 3 orang anak bernama Gibran Raka Buming Kaseng Penggerak dan Kihyang Ayu. Jokowi kemudian pada tahun itu juga ia mulai bekerja di perusahaan kertas atau BUMN bernama PT Krep Aceh. Namun di sana ia merasa tidak berbedah sehingga memiliki dan mencoba untuk
bersinang kayu di Solo, sebaring menunggu kelahirnya ke pertamanya. Memulai usaha mebel di Solo. Yang pertama ia lakukan adalah bekerja di perusahaan memiliki pamannya di CV Yoda Jati. Kemudian setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana, Jokowi kemudian memberanikan diri untuk membuka usaha kayu. Badan usaha bernama CV Rekabu pada tahun 1988 di bidang mebel kayu. Nama badan usaha yang diberi dana dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisna Kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakambung mengalami pasang mengurusut bahkan hampir pre-coastal pada tahun 1990. Berkatuliskan pinjaman sebesar 30 juta rupiah dari ibunya. Jokowi kemudian mencoba membangkiti kembali. Mengapa dipanggil Jokowi? Dari usaha kayu, yaitulah yang kemudian ia dikenal dengan nama pasangan Jokowi. Namun Jokowi diberikan oleh palangannya, yaitu Miki Rohmanan, yang merupakan kampiran berkebangsaan Jerman. Nama Jokowi Dodo tersulit diucapkan oleh Mika Rohman, hingga ia kemudian menyingkat menjadi Jokowi saja, hingga kemudian Joko Widodo terkenal dengan sapaan Jokowi. Sampai sekarang ia dan memiliki Rohmat ini kemudian banyak menerima rekomendasi negeri selain kejujuran dan kerja kerasnya adalah musnahkan kayu. Terjun di dunia politik, inspirasi mengenai kepemimpinan yang berbelik serta tata kota yang bersih serta ia disadari hasil jalan luar negeri. Berkeliling Eropa ketika ia bersinambul mil wali kota Solo. Kemudian dia pada tahun 2005 ia menjadi calon wali kota Solo Partai Kebangkitan Bangsa dan PBDI Perjuangan. Meskipun ia nanti tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, ia berhasil keluarga sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi jalan nawar Jokowi menjuruksi Presiden Indonesia. Kepemimpinan serta bergeraknya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai Spirit of Java. Ia juga kenal sebagai pemimpin buluskan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Kota Solo menjadi kota yang nyaman. Penataan kota, reloksi, padangatan, penimbulan kerusakan, serta membuat Solo menjadi sebagai kotoran rumah di acara internasional adalah sebagai kecil dari presentasi Jokowi. Terbukti pula ia berhasil sekali lagi menjadi wali kota Solo pada Pilka dan selanjutnya di tahun 2010, dan dari situlah ia kemudian dimulai dikenal rakyat karena sekarang ia ditorehkannya. Gubernur DKI Jakarta berhasil memimpin kota Solo, kemudian membuat Kogorkar yang juga mantan wakil presiden Joseph Kala meminta Jokowi untuk menjadi kursi gubernur. Sempat menolak. Jokowi kemudian akhirnya menerima, dan kemudian Partai PDI Perjuangan pemimpin Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mengusungnya pada tahun 2012 sebagai calon gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Tejahaya Purnamantau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Banyak pihak yang berpendapat pasangan Jokowi Ahok sebagai pangsang
calon gubernur yang tidak diunggalkan. Banyak konferensi pun mengatakan demikian. Namun yang terjadi, pasangan Jokowi Ahok berhasil mengumpulkan suara yang mengimbangkan pasangan incumbent, yaitu Fauzi Bowie dengan selisih suara yang terpis, sehingga akhirnya diadakan pilkada DKI Jakarta putra kedua. Akhirnya pilkada putra kedua yang berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi gubernur Jakarta. Banyak pihak yang memegang bahwa warta tinggal politik cerdas Jokowi dalam memenangkan kursi gubernur. Setelah ia dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta, ia kemudian mencoba bekerja sesuai dengan yang ia janjikan saat kampanye dulu. Kepribadian regenerasi, menata pedagang kaki lima, hingga memperbaiki transportasi yang menjadi salah ibu kota DKI Jakarta. Ia cobalah lakukan. Selain itu, kebijakan seperti pembuatan dan kartu Jakarta Pintar turut pendidikan, perbaikan sistem transportasi, pengurangan nepotisme di birokrasi DKI Jakarta dengan sistematis jabatan. Meskipun membanyakan kala yang nilai yang dilakukan belum berhasil mengatasi permasalahan ibu kota DKI Jakarta, merasa cukup puas dari kebijakan yang ia lakukan terhadap Jakarta. Belum lama menjabat sebagai gubernur Jakarta, PDI Perjuangan melalui Imut Datari mengawati Soekarno Putri memberikan perintah agar Jokowi maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Ia itu kemudian melaksanakan pengumuman Jokowi sebagai calon presiden Indonesia dilaksanakan di rumah SI Pitung dengan mencium bendera merah putih. Kemudian demokrasi Jokowi sebagai calon presiden dilakukan di Gedung Juang 45. Menjuai sebagai calon presiden Indonesia mendukung oleh 4 partai penguasanya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Presiden Republik Indonesia kemudian pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan perolehan suara 5,315% atau 70,95833. Jokowi mengalahkan lawannya pasangan Prabowo Hatta Rajasa dengan peroleh suara 46,85% atau 62,53.44. Adapun selisih suara antara Jokowi dan Prabowo sebesar 8,421.389 suara. Meskipun kemenangan itu diproses oleh pasangan capres presiden di kubu Prabowo Hatta Raja hingga ia kemudian mengingatkan perolehan suara tersebut. Namun pada akhirnya Jokowi berhasil mendudukkan sebagai orang nomor 1 di Indonesia atau sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia. Pelantikan Jokowi sebagai presiden dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2004 di gedung DPR atau MPR RI. Upacara ini menandai secara remedis dimulainya jabatan Joko Widodo sebagai presiden dipimpin oleh Yusuf Kala sebagai wakil presiden Indonesia. Jokowi mulai sepakati kerjanya sebagai presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, Indonesia atau Indonesia Pintar. Di bidang Gemaratima memberi instruksi melalui materi susi di Pijastu terhadap pencuri di wilayah perairan Indonesia, yaitu penggelaman kapal yang banyak diapresiasi oleh banyak kalangan. Ia juga membersihkan banyak proyek pembangunan yang terbengkalai. Macam biografi Yesus milik kisah pahlawan nasional Indonesia. Selain itu,
membangkitkan 1.000 lebih tengkorokan menggunakan gedung investor asing dengan nilai investasi 300 triliun rupiah ketika berpidato di APEC. Namun kebijakan lain yang dikeluarkan juga banyak diproses oleh banyak kalangan, misalnya menaikkan harga BBM, bahan bakar atau dalam kurung bahan bakar minyak. Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang kemudian batal karena bersatu dengan PKPKA, hingga pendaftaran surat permasalahan kenaikan mobil penjawat yang ia tidak ketahui, sehingga banyak menimbulkan protes. Banyak yang menilai sebagai tokoh pemimpinan yang banyak membawa perubahan besar, baik itu di ketika menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Terlepas dari banyak kontroversi mengenai kebijakan Jokowi atau Joko Widodo, namun Jokowi merupakan sosok yang patut menjadi perhatian. Bagaimana tidak hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun orang nomor 1 Indonesia. Tak heran janji tahun 2014 majalah Time menjadikan wajah Jokowi sebagai cover dari majalah tersebut dan menyebut sebagai process of year, dan juga memasuki dirinya sebagai salah satu pemimpin terbaik Indonesia. Menjadi calon presiden 2019 pada bulan Agustus 2019, Jokowi melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon presiden Indonesia pada tahun 2019. Jokowi berpasang dengan seorang ulama yakin KH Ma'ruf Amin dari Bakalan Ulama sebagai calon wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2019. Pada bulan Mei 2019, hasil perhitungan suara KPU menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang dan Pilpres 2019. Ia memperoleh suara sekitar 85,6 juta suara memenangi pasangan Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno yang memperoleh suara sekitar 68,6 juta suara. KPU kemudian menetapkan Joko Widodo sebagai pemenang Pilpres 2019 bersama dengan Ma'ruf Amin. Setelah penetapan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU, Jokowi dan Ma'ruf Amin kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan masa jabatan tahun 2019 hingga sampai 2020. Fakta unik dan menarik, Jokowi Widodo merupakan salah satu politikus yang tidak pernah kalah ketika maju sebagai kontestan dari lampiran sudah 5 kali Jokowi. Lalu membangkiti ikut mencalonkan diri sebagai wali kota Solo sebanyak 2 periode, gubernur di DKI hingga presiden RI. Meskipun kini dikenal sebagai seorang presiden, Jokowi merupakan sosok yang menyukai lirian musik si candasta musik mental. Wajar jika bisa ditulis sebagai presiden HVY mental. Ia dikenal menyukai grup band metal seperti Metallica, Lamb of God, Led Zeppelin. Jokowi merupakan presiden yang pelantikannya dirayakan secara berlangsung oleh rakyat Indonesia di Monas. Bahkan ketika itu perayaannya juga dimeriahkan oleh banyak band termasuk band luar negeri. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.